langsung membuka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang 108. Mazmur pasal 108 ayat yang ke-13. Kalau di dalam Android itu 13, 14 ya. Ayat terakhir di dalam kitab Mazmur pasal 108. Sudah dapat? Ya kan? Sama-sama kita akan bacakan firman Tuhan ini sekali lagi. Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sekali lagi, 3. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini itu duduki posisi Anda. Ya. Jadi duduki posisi Anda. Nah, kita sudah membaca tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-108 ayat yang terakhir, dia katakan bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, perhatikan penekanan ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ini. Dia berkata bahwa kita akan mampu, ya, kita akan bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat, yang di luar dari akal kita, pikiran kita, kemampuan kita. Hal itu hanya bisa tercapai ketika kita melakukan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita, ya, di akhir ini kita melihat bahwa kita betul-betul mengalami satu tantangan yang besar, ya, tantangan yang besar, ya, dengan adanya apa yang terjadi di depan mata kita, ya, membuat kebanyakan manusia terlihat kehilangan ketidakberdayaan. Ya. Mereka kehilangan satu kekuatan yang terkesan di sana, sehingga bahkan saya banyak menemukan banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, yang sudah mulai kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena adanya hal yang terjadi, ya, apalagi berhubungan dengan masalah epidemi, ya, COVID-19. Tetapi kabar gembira, firman Tuhan katakan bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu memang tidak dirinci di dalam kitab Mazmur. Sesuatu yang besar memang tidak ditulis secara detail apa yang besar yang akan kita lakukan. Tetapi Alkitab memberi jaminan bahwa kita akan dimampukan untuk melakukan sesuatu yang besar ketika kita bersama dengan Tuhan. Artinya bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Di luar Tuhan kita nggak punya kemampuan. Di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Camkan ini dengan baik. Kita hanya mampu untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang di luar dari akal kemampuan kita. Itu hanya bisa dicapai kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan. Setuju kan? Amin. Duduki posisi Anda. Saudara, saya punya mic ini merupakan, ya, boleh dibilang mic wireless, ya, tanpa kabel. Nah, saudara, mic wireless ini itu hanya akan berfungsi kalau dia ada di posisi yang baik. Ya, sekali lagi, ini mic tanpa kabel itu akan bisa punya fungsi yang baik, ya, menghasilkan suara yang baik kalau dia ini ada di posisi yang tepat. Coba kalau Anda bawa mic ini di tempat di jembatan, jadi tidak akan mungkin. Ya. Dia harus cari tempat yang memang bisa
bisa punya satu koneksi dengan alat perangkat yang terpasang, ya. Sehingga ketika saya pakai dia bisa punya suara yang baik, ya. Kita juga gereja Tuhan sama, harus ada di posisi yang tepat, harus ada di posisi di hadapan Tuhan. Kenapa? Agar kita bisa menikmati janji-janji kebaikan Tuhan, dan itu akan tergenapi langsung di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kalau hidup, ketika kita hidup di dalam dosa, maka itu berarti kita tidak ada dalam posisi yang benar untuk menerima penggenapan janji dari Tuhan. Kalau kita lagi ada di luar Tuhan, maka kita tidak ada di dalam posisi yang tepat untuk bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam satu situasi di mana kita kehilangan pengandalan diri untuk Tuhan bekerja atas hidup kita, kita mulai mengandalkan kemampuan kita, maka saya mau katakan kita tidak ada dalam posisi yang tepat untuk menerima penggenapan janji firman Tuhan. Kita harus ada di posisi yang benar-benar, yang memang Tuhan kehendaki, supaya penggenapan firman Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Amin. Maka itu kita harus merebut, ya, sekali lagi kita harus merebut dan mengambil kembali posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita harus merebut dan mengambil kembali posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau bilang bahwa gereja Tuhan hari-hari ini akan menjelang kedatangan Tuhan, memang kita diperhadapkan dengan satu tantangan yang sangat besar. Ujian yang diperhadapkan langsung di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, ya, cenderung untuk membawa kita keluar dari posisi kita yang sebenarnya. Persoalan dan tantangan yang kita hadapi hari lepas hari lebih cenderung untuk menggiring kita keluar dari posisi yang sebenarnya. Sehingga gak heran ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, nggak bisa hidup dalam mujizat Tuhan, nggak bisa membuktikan kepada dunia bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan. Kenapa? Sadari bahwa Anda tidak ada di dalam posisi yang tepat untuk menerima penggenapan firman Tuhan. Manakala engkau mulai mengandalkan kekuatanmu, engkau sudah ada di, bukan, engkau sudah tidak ada di posisi yang. Ketika engkau sudah mulai mengandalkan apa yang kau miliki, materimu, ya, kekayaanmu, maka sadari bahwa Anda sudah tidak ada di posisinya Tuhan. Ketika engkau mulai mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan firman, dengan logika Anda, maka sadari bahwa Anda itu sudah tidak ada di posisi yang tepat. Logika bukan tidak penting, tapi saya katakan kebanyakan ketika kita mulai mempergunakan logika kita, kebanyakan kita sudah mulai sanksi dengan firman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rebut kembali, saudara. Ambil kembali posisi saudara. Duduki kembali posisimu. Sekalipun iblis terus dan terus berusaha untuk memindahkan kita dari posisi yang tepat di hadapan Tuhan, maka lakukan, rebut kembali posisi itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diwariskan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Amin. Jadi saya lagi kita introspeksi diri kita. Akhir-akhir ini sudah kita ada di posisi yang tepat. Saudara, sebuah benih yang baik, ya, tahu benih? Benih yang baik, benih yang unggul sekalipun, benih yang punya kualitas mungkin dapat uji nomor 1, itu akan sulit mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan ketika benih itu tidak ada di posisi atau di tangan yang tepat. Betul? Anda cari benih yang paling bagus, Anda ambil di mana, ya? Cari toko yang sudah terkenal, yang punya yang sudah kasih, ya, ibaratnya bisa beri jaminan tentang
masalah pembibitan, Anda ambil itu ya, benih 1 M pun harganya, Anda bawa ke satu posisi yang tidak tepat, maka saya jamin posisi benih itu akan bisa bertumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya ya, kalau benih itu ada di posisi atau di tanah yang tepat, tanah yang subur, dia bukan hanya bertumbuh, tapi benih ini akan sanggup menembus dan memecahkan batu yang besar. Kalau benih ini Anda tanam di satu tempat yang pas, posisi yang pas, ya, maka saya mau bilang benih ini bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi benihnya itu akan menghancurkan bahkan batu yang besar sekalipun yang akan mampu menerobos, sehingga dia akan menemukan satu celah untuk keluar dan dia menjadi sebuah pohon yang besar. Kalau Anda tertanam di tempat yang pas, kalau Anda ada di satu tempat, di satu posisi yang memang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan, camkan ini dengan baik. Nah, peduli apapun yang terjadi akhir-akhir ini, ya, tidak peduli seberapa besar ancaman yang terkesan berusaha untuk menghancurkan hidup kita, tapi saya mau bilang, posisimu itu akan menentukan di mana Allah akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan Anda. Orang boleh bilang tidak mungkin, tapi bagi Allah kita itu tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya, kenapa? Sebab firman Allah yang hidup itu, dia punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Sehingga dia bilang tadi dalam kitab Mazmur, bersama dengan Tuhan kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sudahkah kita melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan akhir-akhir ini? Ya. Atau Anda lagi disibukkan dengan segala kesibukan sehingga kau lupa bahwa apa yang kau capai itu karena Tuhan? Sudahkah engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib akhir-akhir ini sehingga dunia mulai mengakui bahwa ada Kristus di dalam kehidupanmu? Sudahkah engkau memberikan satu pembuktian kepada dunia bahwa benar engkau adalah orang yang senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika orang melihat engkau tak melihat siapa dirimu, tapi orang melihat bahwa sesungguhnya ada Yesus di dalam kehidupan kita? Ya, karena Alkitab jelas dia bilang bahwa bersama dengan Tuhan. Kalau hal ini tidak terjadi, maka mari kita sama-sama introspeksi. Ya, sebetulnya Anda lagi bekerja dengan siapa ini? Dengan keuangan saudara? Anda pasti kecewa. Kita melihat saudara akhir-akhir ini itu lagi heboh. Ya, saya lihat tadi malam di mana di daerah mana itu ambulans itu lagi antri. Biasanya yang heboh itu ambulans itu lagi antri di menuju ke rumah sakit. Kita lihat saja gitu, kita udah heboh. Wah, gila ya. Kita kadang nunggu, gila nih Indonesia. Wah, banyak yang sakit ini ya. Tapi ini ambulans bukan antri bawa pasien, tapi ambulans itu lagi antri bawa orang yang meninggal. Saya ada teman seorang hamba Tuhan. Dia salah satu orang hamba Tuhan yang membuat yang saya lagu Roh Kudus kau hadir di sini sama itu. Seorang pelayan, seorang penginjil, dia memiliki hati Bapa. Anda klik saja. Itu cuma satu hari dia mengalami sakit di COVID. Orangnya meninggal. Kita lihat bahwa betapa luar biasa ini virus ini. Sehingga saya katakan bahwa kalian orang-orang di mana-mana pun lagi ketakutan. Sekarang kita jadi serba salah. Ketemu dengan orang karena kita jadi serba salah. Ada ketimuran biasa kita salah dan segala macam pakai walaupun merangkum. Ini kita jadi kayak kita baru kenal kemarin atau mungkin kita nggak kenal gitu. Sehingga kita hanya banyak cara lain-lain. Ya,
Kenapa ya? Karena ada masalah begini. Ketakutan yang sangat luar biasa itu melanda bangsa kita. Maka tidak terkecuali gereja pun juga mengalami hal yang sama. Tapi kabar baik, sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Dia katakan bahwa kita akan mampu melakukan perkara yang besar. Kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin. Tapi itu hanya bisa dicapai ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan adalah benih yang hidup. Firman Tuhan adalah benih yang kuat dan memiliki potensi yang sangat besar untuk bertumbuh dan mengubah sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah benih yang hidup, yang kuat, yang memiliki satu potensi yang sangat-sangat besar untuk bertumbuh dan mengubah hal-hal yang ada di dalam kehidupan saudara. Namun hanya akan berfungsi firman itu ketika dia ditanam di habitat yang tepat. Itu di dalam hati kita. Amin. Sekali lagi, ya. Firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu berpotensi untuk merubah, melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Bahkan dia bisa membuat Anda menjadi orang yang luar biasa. Ya. Namun sekali lagi, firman Tuhan ini akan hanya bisa berfungsi ketika dia ada di tanah yang subur. Dia ada di tanah yang tepat. Maka saya katakan bahwa kenapa banyak orang Kristen yang mulai kecewa akhir-akhir meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah mulai kehilangan sukacita dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mengalami yang namanya implementasi daripada firman itu. Firman itu nggak bekerja dalam hidupnya. Makanya saya bicara pagi hari ini bahwa firman Tuhan itu ajaib, kuasanya, mujizatnya itu nggak pernah berubah. Dahulu, sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya sebelum dia diangkat. Persoalannya sudah nggak mengalami kehebatan daripada firman Tuhan tidak ini dalam hidup. Kalau belum terdeteksi, maka saya katakan selidiki hidupmu. Sudah nggak firman Tuhan itu tertanam di tanah yang tepat di dalam kehidupan saudara? Apakah kita hari-hari ini masih menjadi tanah yang subur, ya, yang berpotensi untuk firman Tuhan menjadi bertumbuh dan berbuah? Kalau belum, rebut posisi ini. Jadikan hidupmu, jadikan tanah hatimu menjadi tanah yang subur, supaya ketika firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan saudara, dia bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah itu akan memberikan sesuatu, akan memberi dampak yang luar biasa dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Amin. Rebut posisi ini. Jangan hanya masa lalu, jangan hanya makanya gereja itu harus menangkap setiap firman. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi jadikan firman itu remah dalam hidupmu, sehingga dia bisa bekerja. Dan ketika dia mulai bekerja, maka lihat firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, yang kau tak pernah lihat dengan matamu, itu yang Tuhan sediakan dalam pengiringanmu. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana, mengapa, dan untuk apa kita diciptakan? Coba Anda bertanya, ya. Bagaimana dan mengapa dan untuk apa sih kita diciptakan? Lalu kalau kita lihat di dalam Mazmur, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 dia bicara begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Anda perhatikan firman Tuhan ini. Dia katakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berpikir untuk membuat kita serupa dengan gambar Allah. Jadi ketika Anda dijadikan oleh Tuhan, ya, itu bukan hanya sekedar kayak sulap-sulap gitu. Tapi Allah mulai berpikir, ya, apa yang harus kita kerjakan? Sehingga ketika dia menjadikan manusia itu serupa dengan gambar Allah, itu bukan hanya sekedar jadi manusia, tetapi kejadian kita itu, ya, Alkitab katakan adalah dahsyat dan ajaib. Jadi ketika Allah menjadikan kita, Dia membuat kita serupa segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita dapat berkuasa. Amin. Ya. Jadi apa sih tujuan Allah jadikan kita? Dia jadikan saudara sama dengan gambarnya. Ya. Jadi kalau Anda melihat rumah saudara, saudara adalah gambar Allah yang hidup. Tujuannya apa? Dia jadikan saudara supaya Anda punya kuasa. Jadi Allah tidak hanya sekedar berpikir dan merencanakan, namun Ia juga bertindak melakukan rencananya dan memberkati apa yang Dia sudah ciptakan. Kenapa? Sehingga kita memiliki kemampuan untuk melakukan firman Allah. Sehingga pemazmur dia katakan di dalam ayat yang ke-14 dalam 100 pasal 39, Mazmur pasal 114 ayat 139 ayat 14, dia bilang, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk apa Anda diciptakan? Untuk apa Anda dijadikan? Kita dijadikan Allah serupa segambar dengan Allah, dengan tujuan supaya kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Makanya Daud dia bilang, oh aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Karena Anda berpikir seperti ini. Kalau ayat-ayat ini, ya, kebanyakan kita terlalu lebih kecewa daripada bersyukur, maka perlu ada pembaharuan dalam hidup kita. Daud adalah pribadi bukan tidak berarti tidak pernah mengalami persoalan, banyak masalah, banyak tantangan yang dia hadapi. Ya, tetapi pernah nggak dia tinggal berdua? Nah, ditegur lebih banyak, diajar oleh Tuhan lebih banyak. Tapi pernah nggak dia kecewa dengan Tuhan? Malah dia katakan dalam ayat 14, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, kita diciptakan sebagai makhluk, sekali lagi, kita diciptakan sebagai makhluk dengan potensi yang dahsyat. Amin. Sebagaimana kata Daud, maka mari kita juga harus memiliki kesadaran bahwa betapa dahsyat dan betapa ajaibnya kejadian kita. Kalau setiap hari ya kita selalu punya pikiran seperti ini tentang Tuhan, tentang kehidupan kita, tentang kejadian kita, maka saya percaya hari-hari hidupmu itu akan lebih kepada untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan apa yang menjadi keinginan saudara. Haleluya. Amin. Saudara, tidak ada seorang, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang diciptakan dalam keadaan tertolak. Ya. Sekali lagi, tidak ada manusia di muka bumi yang dijadikan oleh Tuhan itu dalam keadaan tertolak oleh Tuhan. Semua kita diciptakan sempurna, serupa dengan gambar Allah, diberi kuasa dan diberkati oleh Tuhan. Amin.
Amin saudara. Jadi mari sadarilah saudara, posisi kita adalah sebagai orang-orang yang diberkati. Kenapa? Karena kejadian kita itu adalah dahsyat dan ajaib. Jadi rebut posisi ini. Ya. Saya tidak bicara tentang teori kemakmuran, tapi ini fakta. Real. Alkitab katakan bahwa kita dijadikan oleh Allah. Itu bukan hanya sekedar dijadikan, tapi diperlengkapi dengan kuasa. Supaya apa? Dengan kuasa itu kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, keberkatan Tuhan. Makanya ini posisi gereja Tuhan yang sebenarnya. Ini yang harus kita rebut. Sekali lagi, rebut posisi ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, sekali lagi, sebelum kita melakukan sesuatu, mungkin kita masih dalam posisi tidur. Sebelum kita beraktivitas untuk sepanjang hari ini, saya mengatakan, firman Tuhan berkata, kita sudah ada di posisi untuk diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah kepala, bukan ekor. Amin. Amin. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi kita harus merebut posisi ini karena kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Jadi stop kalau Anda kebanyakan mampus gitu, sial gitu, memang dia lebih beruntung, memang bukan cara saya, mungkin memang tidak digariskan ke saya untuk. Saudara, stop kata-kata begitu. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Enggak ada istilah ini memang mungkin berkati ya, ini ada. Enggak, saudara. Apa adanya kau hari ini, itulah yang berkat Tuhan izinkan untuk kau nikmati. Belajar bersama. Rebut posisi. Kita tidak ada dalam posisi untuk meratapi keadaan. Kita tidak ada dalam posisi untuk menangisi, kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti, kenapa saya harus disakiti, kenapa saya, kita stop untuk mengasihani diri sendiri. Ini adalah waktunya kita untuk kita menyenangkan Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Haleluya. Nah, saudara, saya mau bahas dua hal. Apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Sekarang ini apa selanjutnya yang perlu kita lakukan agar kuasa penyertaan Tuhan itu tetap nyata dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, satu, ambil keputusan untuk menduduki posisi Anda. Perhatikan, ambil keputusan untuk menduduki posisi Anda dan jangan pernah meninggalkan posisi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ambil keputusan. Kalau kau ini hari ini ada di dalam posisi di mana kau lagi tertekan, engkau lagi dalam kondisi galau, engkau lagi dalam posisi buntu, terkesan ada tembok yang menghalangi saudara untuk maju. Engkau lagi mungkin ada dalam posisi di mana engkau mungkin sudah kehilangan kekuatan dan tidak berdaya. Berarti Anda tidak ada di posisi yang tepat. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus bermasalah? Apakah seperti yang tadi mungkin udah nasib saya. Apakah kita harus seperti itu? Yang harus kita lakukan adalah ambil keputusan. Apa keputusan kita hari ini? Rebut itu posisi. Karena kita adalah posisi yang diberkati oleh Tuhan. Gitu. Amin. Kalau hanya kita udah boleh kehilangan kemandalan, sikap untuk mengandalkan Tuhan, rebut posisi. Kembali kepada posisimu bahwa Anda adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau hanya ini sudah kehilangan gairah untuk menyembah, memuji Tuhan, ambil lagi posisi itu. Karena di posisi itu di mana Allah berpotensi untuk memberkati Anda. Rebut kembali posisi ini, ambil keputusan. Dan ketika kau sudah ada di dalam posisi ini, jangan pernah lagi tinggalkan posisi. Amin. Saudara, dunia sekarang kalau sudah ada di dalam posisi, kita bicara tentang jabatan, boro-boro dia pegang, sampai mati pun dia tetap pegang itu. Kalau nggak ada yang misalnya saya begini, bahkan dia akan menggunakan segala cara.
Yang penting dia tidak keluar dari posisi. Bahkan ada pernah satu cerita ya di surat di berita. Ya, karena dia merasa terancam posisinya akan direbut oleh si A, yang dilakukan apa? Dia suruh seorang untuk membunuh si A supaya dia tidak mengarah bunuh posisi. Demi sebuah posisi orang bisa menghalalkan segala cara. Ya, bisa membunuh, bisa menghancurkan, ya, membuli, ya, apalagi ya, bisa membuat satu cerita yang tak baik dan banyak hal yang buat. Yang penting posisi dia. Kenapa? Karena dia udah terlanjur yang menikmati enak gitu. Nah sekarang saya mau bilang hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Kita ini adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang ajaib, yang luar biasa, yang dijadikan oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa menikmati kebenaran Tuhan. Nah kalau hari ini kita udah alami ya, hal-hal yang baik dari Tuhan, maka mari kita perbaiki diri kita. Itu artinya bahwa kita nggak ada di posisi yang tepat. Nah ini posisinya kita rebut lagi. Amin. Buat keputusan, duduki posisi Anda. Nah kalau Anda sudah ada di posisi ini, mari kita buat satu komitmen untuk tidak pernah meninggalkan posisi. Ya. Sadrak Mesak, Abednego, dia sudah punya posisi yang benar. Makanya ketika Nebukadnezar dia bilang begini, hari ini kalau lu nggak menyembah patung, maka lu akan bakar hidup. Mati dia tidak dibakar. Sadrak Mesak bilang, Tuanku Raja, ingat ini dengan baik. Apapun yang terjadi, hatiku akan tetap menyembah Tuhan Allah. Ini kebebasan yang tak bisa diubah oleh apapun juga. Saya akan senang Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan. Kalau gitu mati, tidak masalah. Yang penting hati saya. Dan saya percaya, kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya menyenangkan Tuhan, maka saya yakin kalau Tuhan izinkan saya ada dalam masalah, Tuhan akan membela saya. Tapi kalau Tuhan tidak membela saya ketika saya dalam persoalan, itu pun tidak akan bisa merubah hatiku. Aku akan tetap menyembah Tuhan seumur hidup. Ini apa? Ini satu ketetapan hati yang tidak bisa diubah oleh siapa. Sadrak Mesak sadar bahwa dia ada di posisi yang pas. Dia nggak mau posisinya direbut oleh orang lain. Maka bahaya maupun nggak bisa merubah pikirannya untuk dia keluar dari posisi. Ancaman nyawa pun nggak bisa merubah hati dia, sikap dia untuk menyenangkan Tuhan. Mati nggak masalah bagi dia. Yesus itu segala-galanya dalam kehidupannya. Dan ada terjadi. Akhirnya Sadrak Mesak harus dilemparkan dalam perapian yang menyala. Tapi saudara lihat, karena mereka ada di posisi yang tepat, di api pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Di api yang dipanaskan, kalau kita katakan 7 kali lipat. Malah Nebukadnezar melihat, loh, gak tadi yang kamu lemparkan tadi itu ada 3 orang. Kok sekarang ada 4? Satu ini kelihatan sebagai seorang anak dewa. Saudara, kalau Anda ada di posisi yang tepat dan Tuhan izinkan Anda ada dalam satu problem, masalah yang besar, saya mau bilang, posisi yang tepat itu akan menentukan kehadiran Tuhan atas hidup saudara. Bahkan dia bukan hanya sekedar hadir, kehadirannya, mujizatnya itu akan memberkati orang-orang yang mungkin terkesan menganiaya. Sehingga ketika Sadrak Mesak mengalami satu mujizat yang besar di perapian itu, saat Nebukadnezar bilang, panggil mereka keluar. Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang diagungkan Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan, keluarlah. Dan Alkitab katakan ketika mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala itu, dicatat dengan jelas tidak ada satupun di dalam kehidupan mereka yang ada bau angus sedikit. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Amin. Rebut posisi ini, ambil posisi ini. Dan kalau Anda sudah ada di posisi ini, jangan sekali-sekali meninggalkan posisi ini. Nah, bagaimana caranya?
cara yang paling tepat untuk merebut posisi ini. Sekali lagi, pegang erat-erat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum melihat mimpi itu terwujud, tetap pegang janji Tuhan. Amin. Setiap kita punya mimpi. Kalau hari ini mimpi itu belum ada capai, saya mau bilang, pegang erat-erat janji Tuhan. Amin. Bahkan jika kita berasal dari garis keturunan yang hancur sekalipun, ambil kedudukan atau posisi yang terdekat sebagai orang-orang yang menetapkan hati untuk tidak pernah tergoyahkan terhadap janji Tuhan. Terkadang kondisi itu bisa membuat kita lemah. Latar belakang itu bisa mempengaruhi kepercayaan kita. Ya, masa lalu terkadang bisa mengaburkan sedikit janji Tuhan. Tapi mari firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Renung kembali kedudukan saudara. Tidak peduli engkau dari latar belakang mana, tidak peduli engkau dari garis keturunan mana, tidak peduli engkau punya masa lalu yang mungkin terlalu mengerikan. Saya mengatakan posisi saudara di masa lalu itu tidak bisa merubah keputusan Tuhan untuk memberkati saudara hari ini. Yang penting yang kita harus buat, ambil satu komitmen, ambil kembali posisi. Amin. Amin. Ingat saudara, sekali lagi saya bilang, keputusan hari ini, keputusan kita hari ini yang akan menentukan masa depan kita, bukan masa lalu kita. Keputusan kita hari ini itu yang akan menentukan goal saudara, bukan latar belakang saudara. Amin. Ambil keputusan. Saya mau semangat Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9. Di sana menceritakan kepada kita tentang seorang pria yang bernama Yabes. Saudara kenal Yabes? Kalau Anda baca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Siapa Yabes? Saudara, Yabes adalah orang yang biasa ketika dilahirkan. Bahkan Alkitab mencatat ibunya itu mengalami kesakitan. Ya. Karena pada waktu ibunya mengalami kesakitan ketika dia melahirkan Yabes, makanya dia diberikan nama Yabes. Artinya Yabes itu adalah kesakitan. Ya. Jadi sekali lagi, Yabes orang yang biasa. Dia bukan orang yang luar biasa, bukan orang terpandang. Bahkan ketika dia lahir, kalau mungkin orang-orang kalau itu orang Chinese sekarang yang ada di tempat saya melayani perhatikan apa. Biasa kalau sudah dikasih nama itu dia punya arti-arti yang hebat. Ya kan? Ada kibla, ada maslah, dia punya arti-arti. Itu dia kasih namanya. Ya deh, kesakitan. Tapi saudara, jika kita memperhatikan dengan teliti, kalau Anda baca di dalam kitab Tawarik, kalau Anda lihat 9 pasal pertama dari kitab Tawarik itu berisi daftar silsilah. Kalau Anda baca, ya. Jadi ada 9 pasal pertama dari kitab Tawarik itu berisi daftar silsilah dengan lebih dari 600 nama. Ada 600 nama itu kurang lebih. Tapi coba Anda simak, ya. Luar biasanya kalau Anda lihat dari 600 silsilah nama yang ditulis, kalau Anda perhatikan, hanya Yabes yang diberikan pengakuan khusus oleh Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dari 600 silsilah kalau Anda baca dari 9 pasal pertama, ya, dari kitab Tawarik itu ada 600 nama silsilah. Tapi luar biasa, hanya nama Yabes yang diberi pengakuan khusus oleh Tuhan. Sehingga kalau Anda baca di sana dikatakan apa? Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara. Ini luar biasa.
Semoga dari sekian banyak penduduk yang ada di Pradipika, kita yang hanya bisa dihitungnya menjadi orang-orang yang bisa menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pengakuan khusus kepada dunia bahwa jemaat Hosana GBI Pradipika itu lebih dimuliakan daripada orang-orang yang lain. Amin. Nah, apa yang menyebabkan Yabes hidup di dalam satu pembesaran, satu berkat yang luar biasa, sehingga Alkitab katakan dia punya daerah diperluas, dia diberkati dengan berlimpah-limpah, bahkan Tuhan menyertai, bahkan memberikan perlindungan yang maksimal dalam kehidupan Yabes. Apa yang menyebabkan itu, saudara? Saudara, kalau kita melihat, saudara, Yabes mengambil posisi sebagai orang yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau keluar dari posisi ini. Yabes tidak peduli segala macam bentuk stigma yang sudah dibangun orang pada masa itu. Sudah tahu stigma? Stigma itu sama dengan memberikan label. Ya, biasanya kita sudah begini kalau kita ketemu dengan orang, misalnya tiba-tiba ketemu dengan orang yang mencuri, misalnya itu pencuri, misalnya mencuri itu, wajar. Kenapa? Itu keluarga dia memang dari dulu, mak, engkong, kakek buyutnya semua kita tahu. Pokoknya semua sejarah di masa dia punya betul itu disebut engkongnya, engkong lagi, kalau engkongnya punya engkong lagi. Apa? Curi. Ya heran dia juga. Jadi wah. Nah, saudara, Yabes nggak peduli apapun stigma yang sudah dibuat orang-orang. Kenapa dia disebut Yabes? Jadi ketika orang bicara, siapa itu? Yabes. Wajar. Itu orang sial. Maknya hampir mati gara-gara dia. Ya kan? Makanya namanya Yabes. Kata Yabes, apa Yabes? Itu apa bulu maknya gitu. Jadi orang sudah membuat satu stigma yang nggak baik tentang Yabes. Nah, orang yang sudah dibuat seperti ini tentu nggak ada harapan kalau dia akan diberkati, nggak ada harapan kalau dia akan menjadi orang yang luar biasa, nggak ada harapan. Kenapa? Karena ada sebuah stigma yang sudah melekat. Ya, stigma itu sama dengan kita udah melabelkan orang. Gitu. Saudara, kadang sadar nggak sadar kita juga dilabelkan orang untuk hal-hal. Tapi mari, Yabes tidak peduli dengan hal itu. Dia nggak peduli apapun hal-hal yang sudah dibangun oleh orang tentang hidupnya di masa yang lalu. Yang dia peduli bahwa dia yakin Allah akan memberkati. Yabes nggak peduli kalau orang bilang Anda anak sial gara-gara luar, mak memang. Tapi Yabes lebih peduli tentang menyenangkan Tuhan. Yabes adalah dia yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berhak untuk mengalami kebaikan Tuhan. Yabes, dia merebut posisi, dia ambil posisi ini. Orang boleh bicara tentang buruk, tapi pikiran Yabes, dia tahu dia harus ada di posisi Tuhan. Ya, karena dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan itu adalah jaminan hidup, ya, jaminan dari hal-hal yang ada dibandingkan dengan yang ada di dunia. Yabes lebih berpikir bahwa ketika dia ada di posisinya Tuhan, maka dia yakin dia akan mengalami sesuatu hal yang di luar dari apa yang dipikirkan. Nah, saudara, kita lihat ketika Yabes mengambil keputusan untuk merebut posisi, dia keluar dari posisi stigma orang tentang hal-hal yang buruk tentang dia. Dia ambil posisi untuk ada di bawah di dalam Tuhan. Kita lihat Yabes diberkati dengan luar biasa. Yabes mengalami perluasan. Dan saya yakin ketika orang melihat itu, orang pasti kok bisa ya? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita ingin menjadi pemenang, mari rebut posisi Anda. Kalau Anda ingin menjadi penerus, mari
duduki posisi Anda. Amin. Yang kedua, selain kita harus ambil keputusan untuk mengambil posisi kita, yang kedua, meskipun tidak ada dasar untuk kita berharap, teruslah berharap. Amin. Untuk kita bisa menjadi seorang pemenang, sekali lagi, poin yang kedua, meskipun tidak ada dasar untuk kita berharap, teruslah untuk berharap. Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudara, dunia ini kelihatan semakin sangat menakutkan. Terbukti kita lihat bencana alam terjadi di mana-mana. Orang lagi sibuk dengan pandemi tentang masalah COVID-19, di daerah lain banjir, gempa bumi, ya, dan hal-hal yang luar biasa terjadi yang tidak pernah terjadi bahkan saat ini mulai terjadi. Adanya peperangan bangsa melawan bangsa, suku dengan suku, ya, dan banyak hal-hal yang dipertaruhkan di sana. Ditambah lagi dengan penyakit, ya, seperti sekarang ini COVID-19. Saudara, perhatikan ini, manusia, maka saya katakan manusia mulai kehilangan yang namanya self control, penguasaan diri, pengendalian diri. Manusia sudah kehilangan, dan itu terbukti kenapa? Di mana manusia ketika mereka sudah mulai kehilangan yang namanya self control, rasa malunya udah ada. Menjelekkan saudara yang lain di Facebook, sesama hamba Tuhan saling menjelekkan. Apa untungnya gitu? Mereka beranggap mereka lah yang diberikan hak oleh Tuhan, kasih kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran. Sudah, mereka belum tentu itu benar. Tapi mereka menggunakan hak mereka untuk menjatuhkan sesama hamba Tuhan yang lain. Siapa juga? Manusia dengan entengnya menghilangkan nyawa orang lain. Manusia dengan entengnya, ya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Pokoknya, saudara, anda lihat bahwa apa yang terjadi hari ini itu sangat-sangat luar biasa dan bisa membuat kita terkadang bukan kagum, tapi kok bisa? Istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak bunuh orang tua bunuh anak, bapak perkosa anak, dan banyak hal-hal yang lain yang aneh terjadi. Saudara, situasi ini terlihat bagi kita mungkin sulit untuk kita menjadi seorang pembeda. Ya, dengan ada yang terjadi ini banyak kita melihat bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang terkesan sulit untuk tampil menjadi seorang pembeda. Bahkan banyak yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dulunya dia begitu luar biasanya, ya, pegang imannya, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang ini mulai tergerus. Kenapa? Karena terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang masih iman. Gitu. Dulunya dia tidak percaya tahlil, atau dulunya dia orang yang suka tahlil, tapi ketika dia bertobat terima Tuhan menjadi seorang penyembah. Tapi ketika sekarang dia bergaul lagi, kembali lagi dia ke masa lalu. Dulunya dia tidak percaya dengan yang namanya mitos-mitos segala macam. Sekarang dia mulai percaya dengan itu. Maka kita lihat bahwa apa yang terjadi hari ini betul-betul sangat-sangat meresahkan. Gitu. Saya tidak tahu ya saudara, bagaimana saudara akhir-akhir ini dalam perjalanan hidup Anda? Masihkah Anda menjadi seorang pembeda? Ketika kau sudah mulai kehilangan kepercayaan, kehilangan yang namanya harapan, kau sudah mulai berkata, nggak mungkin, udahlah, memang udahlah saya seperti ini. Saudara, itu berpotensi bagi Anda untuk kehilangan iman. Makanya saya katakan bahwa situasi ini terlihat bagi kita sulit untuk menjadi pembeda. Tapi saya katakan sekali, Alkitab katakan Abraham meskipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap,
dia tetap berharap juga dan percaya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita banyak menemukan orang itu mungkin diri Anda ada lebih menghalalkan segala cara, ya, supaya apa yang kau butuhkan Anda raih. Saya mengatakan mari kita bertobat. Kita adalah kita yang dijadikan oleh Tuhan sebagai seorang pemenang. Kita adalah kita yang dijadikan oleh Tuhan sebagai seorang penerobos. Rebut janji, rebut posisi. Amin. Rebut posisi. Tidak peduli betapa sulitnya medan yang akan kita lalui. Tidak peduli betapa beresikonya keputusan yang akan kita buat saat ini. Tetap andalkan Tuhan di luar dari segala-galanya. Amin. Karena kita adalah orang. Ketika Tuhan minta Ishak dari Abraham untuk dipersembahkan, ini sesuatu yang betul-betul menampar kehidupan daripada Abraham. Ya. Karena Abraham menemukan Ishak itu di masa tua. Sudah dapat, diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Pertanyaan di sini, apakah Abraham menyerah? Abraham tahu kalau secara umur kekuatan Abraham itu menolong. Abraham sadar secara umur umurnya itu dari atas udah 100 tahun. Dia sadar bahwa kekuatan itu udah mulai melemah. Abraham sadar tubuhnya udah mulai rapuh. Tapi perhatikan di sini, meskipun secara fisik Abraham mulai kendor, tetapi imannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan itu tidak mempengaruhi, nggak bisa dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Imannya itu nggak bisa dipengaruhi dengan keadaan fisiknya. Abraham terus berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14, Tuhan menyediakan. Di sini Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena ketika Abraham akan membunuh Ishak untuk dipersembahkan, Tuhan bilang, Abraham stop. Bukan dia bilang, pura-pura saja. Ada nggak Abraham yang begini? Saya pura-pura saja. Ya, pasti nggak mungkin. Tidak ada. Kenapa tidak sembahyang? Di rumah pun bisa. Nah, dia sudah pura-pura gitu. Tuhan itu harus jadi yang nomor satu dalam hidup kita. Kalau Anda mau sadar posisimu yang sebenarnya. Ketika Abraham ayunkan tangannya untuk membunuh Ishak, Tuhan bilang, Abraham, aku tahu bahwa engkau orang yang sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Engkau tidak ragu untuk mengorbankan Ishak. Aku tahu. Jangan bunuh dia. Karena lihat di sana ada seekor domba yang sudah tersangkut di rantai. Saudara, saya mau bilang, ketika engkau ada di posisi yang tepat hari-hari, terkadang ujian yang Tuhan berikan itu terkadang di luar dari logika kita. Ya, terkadang ketika Tuhan kasih ujian, terkesan itu bisa melemahkan kita. Tapi saya mau bilang, ketika engkau ada di posisi yang tepat, ujian itu adalah proses Allah untuk membuat Anda menjadi orang yang hebat dan diberkati. Amin. Makanya tuh Abraham bilang, di sini Tuhan menyediakan. Meskipun dia terkesan, ya bisa jadi emosi hidup, ya emosi karena dia harus kehilangan Ishak. Tapi tidak masalah, bagi dia Tuhan itu nomor satu. Sesuatu yang berharga harus dikorbankan untuk Tuhan, untuk Anda bisa melihat mujizat terjadi atas hidup. Apa yang berharga dalam diri Anda? Mungkin Tuhan belum minta. Baru sebagian yang mungkin tidak terlalu menilai, Anda sudah mulai menggerutu. Tuhan, apa Tuhan baru begini? Tuhan nggak lihat saya ini udah sekian tahun, Tuhan belum minta apa yang berharga dalam dirimu. Kebayang nggak kalau Tuhan hari ini minta apa yang menurut Anda? Tuhan tahu kok apa yang berharga di dalam diri Anda yang kau pegang hari ini. Kebayang nggak kalau itu Tuhan minta? Sanggup nggak Anda
Abraham, dia lakukan. Saudara, terkadang memang Tuhan harus bertindak ekstrim dalam diri Anda untuk bisa membuktikan keimanan, kemurnian, ketulusan Anda kepada Allah. Dia harus ambil sesuatu yang berharga. Tapi ingat, Tuhan itu bukan orang yang gak peduli dengan saudara. Abraham ketika dia mau serahkan sesuatu yang berharga, karena dia tahu Abraham ini adalah orang yang lebih mencintai Tuhan lebih daripada mencintai Ishak. Tuhan bilang, stop, aku tahu Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Saudara, saya mau berdoa supaya semoga Anda ditemukan Tuhan, sehingga Tuhan dia memberikan label kepada Anda. Saya tahu Anda adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi saya. Kalau Tuhan sudah melabelkan saudara seperti hal ini, tidak perlu khawatir. Apa yang Tuhan minta kasih, percaya ada mujizat di balik dari persoalan yang Tuhan persiapkan dalam hidup. Jangan lemah ketika kita ada dalam tekanan. Amin. Jangan putus asa ketika kita ada di dalam lembah. Terus berharap. Terus berharap. Naikkan imanmu di atas rata-rata. Ya. Bertindak ekstrim dalam hal iman. Terus berharap. Mungkin orang bilang, tak mungkin. Udah gak bisa. Ya. Seorang perwira di Kapernaum, ketika dia tahu anaknya sudah mati. Ya. Orang kamu jangan berisik. Itu udah mati. Ngapain? Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang, dia bangkitkan anaknya dan bangkit kembali. Lazarus ketika sudah 3 hari mati, dia datang, Yesus datang ke Betania. Orang-orang semua lagi berduka, lagi sedih karena kehilangan seorang Lazarus. Lazarus itu orang yang baik. Tapi ketika Yesus datang, dia bilang, kenapa kalian nangis? Dia tertidur. Orang semua ketawa. Saudara, bagaimana ketika Anda ada di posisi itu, ketika engkau lagi bicara tentang firman dan orang mulai mentertawakan, banyak kita mulai ragu, mulai kita kenapa tak percaya? Yesus tidak peduli. Orang mau ragu, orang mau tertawa, dia tak peduli. Dia bilang dia cuma tidur. Ini orang dari mana? Orang gila dari mana? Bisa jadi, ya? Siapa mau itu udah 3 hari mati, itu udah dibangkit, udah bau. Pasti ini orang gila dari mana? Ini orang gila kesasar dari mana? Dia bilang dia tertidur. Sehingga ketika orang mulai ketawa, Yesus bilang, hai Lazarus, bangkit. Ketika Lazarus keluar dari kubur, saya yakin itu buat heboh orang-orang dari sana. Ya, mungkin orang yang tak beriman bisa lari. Kenapa? Karena mereka bisa anggap ini setan. Wah, benar. Lazarus keluar dengan kondisi aneh juga. Pasti lari. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, pasti dia kata, itu akan lebih menambahkan iman dia percaya. Ada banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, hal-hal yang tidak mungkin itu dibuat jadi mungkin. Maka saya mau bilang, kalau Anda ada posisi lemah hari, Anda lagi ada dalam tekanan, Anda mungkin ada dalam lembah, jangan pernah putus asa, terus berharap. Ya. Kenapa? Karena saya mau bilang masa-masa itu adalah masa di mana Tuhan sedang memakai tekanan untuk melatih kita menjadi Tuhan. Jadi terus berharap. Karena masa-masa itu Tuhan sedang memakai lembah untuk membuat kita fokus kepada Tuhan. Maka teruslah berharap kalau ada di lembah. Karena Tuhan lagi memakai epidemi COVID-19 agar kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Maka siapapun saudara yang bisa menangkap siaran ini, terus berharap kepada Tuhan. Harapun posisi. Jangan izinkan tekanan itu semakin menekan saudara. Jangan izinkan pengalaman lembah itu membuat Anda down. Tapi yang harus kita lakukan hari-hari ini, rebut posisi saudara. Karena posisi saudara adalah posisi berkat oleh Tuhan. Dunia boleh bicara sesuatu hal yang meresahkan. Dunia boleh menekan
hidupmu dengan segala penyakit-penyakit yang mewabah. Ya. Dunia boleh membuat Anda mulai mengalami kegoncangan dalam hal perjalanan iman, tapi saya mau katakan hari ini, pengalaman-pengalaman itu Tuhan izinkan karena Tuhan sedang melatih Anda supaya melewati pengalaman itu. Anda membuktikan kepada dunia bahwa Anda adalah orang-orang yang dijadikan oleh Tuhan dahsyat dan ajaib. Take your position. Duduki posisi Anda. Karena disitulah posisi Anda menentukan untuk Anda mengalami keberkatan Tuhan. Amin. Mari kita terbiasa, saudara, kedukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan. Saudara punya posisi di mana hari ini? Bisa jadi besok Tuhan izinkan Anda untuk mengalami hal-hal yang pahit, di mana ada hal yang berharga Tuhan akan ambil dalam diri. Tapi saya mau bilang, apapun kondisi Anda, duduki posisi Anda. Karena posisi di mana Anda berada hari ini adalah posisi yang akan mengalami keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Kita senang Tuhan. Kita senang. Kalau hari ini Bapak mulai kehilangan ketetapan hati, karena ada masalah yang terjadi. Saya mau bilang, posisimu adalah posisi yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun jangan sampai ada orang lain merebut posisi Anda. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sadar Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kasih setiamu. Kami yakin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih.